Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI di mana saja berada. Senang sekali malam hari ini saya Randi dapat kembali menemani Anda di program acara Ngobras Ngobrol bareng Komunitas ya. Malam ini kita akan berbincang ya untuk ngobras bersama narasumber kita yang malam hari ini juga sudah hadir di studio. Ada Bapak Syafri Arifuddin Masir dari Komunitas Literasi for Humanity. Selamat malam Bang Syafri, saya panggil ya. Iya. Selamat malam Bang. Boleh Bang Syafri? Bisa. Boleh, baiklah. Terima kasih sudah hadir kembali malam ini untuk berbagi kepada pendengar terkait bagaimana kita menumbuhkan budaya membaca ini karena mungkin di akhir-akhir ini di era-era digital budaya membaca itu rasa-rasanya tidak begitu diminati lagi ya. Walaupun masih banyak buku yang bertebaran ya secara fisik kita lihat, tapi membaca di media digital itu berbeda dengan membaca bukunya langsung gitu ya Bang Syafri. Baik, sebagai awal dulu mungkin bisa diceritakan apa itu Literasi for Humanity dan bagaimana awal berdirinya komunitas yang ada kita lihat saat ini. Silakan Bang Syafri. Oke, terima kasih Bang. Yang pertama, sejak tahun 2018 setelah pulang dari Makassar pasca selesai kuliah, saya itu agak kebingungan ketika pulang kembali ke Mamuju karena tidak punya kawan, tidak punya tempat untuk mencurahkan apa yang sudah saya temukan di Makassar, khususnya dalam hal literasi ini. Nah, untuk itu yang paling pertama saya lakukan adalah mencari komunitas. Jadi saya itu sejak saat itu sudah berkeliling, pernah ikut komunitas Pustaka Hipatia di Mamuju juga di Mamuju, itu. yang lebih aktif ke pendampingan anak sekolah di Salulebo, tapi sekarang kayaknya komunitas itu sudah tidak ada. Kemudian saya pindah lagi ke Teras Aksara dengan program utamanya itu lapak-lapak baca. Kemudian tempatnya itu ada kafenya di Jalan Pawabari. Namun kayaknya juga sekarang sudah tidak memiliki kegiatan lagi karena mungkin para anggotanya sudah semakin berumur dan punya kesibukan masing-masing. Kemudian yang terakhir saya ikut ke komunitas resensi buku, namanya Resensi Institute. Di situ betul-betul kita dipaksa untuk menjadi pegiat literasi yang literat terlebih dahulu, lalu kemudian menularkan literasi itu kepada orang lain. Di sana itu program utamanya setiap anggota itu wajib membaca buku. Kemudian membuat satu ulasan tentang buku tersebut, lalu kita diskusikan sama-sama di situ. Namun 2 tahun terakhir ini komunitas itu berpindah ke Makassar karena yang kebetulan ketuanya itu lulus jadi dosen di Unhas. Akhirnya base-nya mereka pindah. Betul. Nah, tidak lanjut lagi di Mamuju. Tidak lanjut lagi di Mamuju. Oh, baik. Nah, itulah kemudian yang setelah apa yang saya temukan dari perjalanan menemukan ruang literasi ini, membuat apa yang disebut literasi for humanity ini. Nah, itu sebenarnya alasan utamanya. Kemudian alasan kedua adalah saya kerap kali melihat banyak sekali orang yang mudah sekali berprasangka buruk terhadap orang lain yang tidak dia kenali. Oh gitu. Iya, misalnya contoh misalnya Bang ya. Dari keresahan itu ya. Iya, betul, dari keresahan itu misalnya kayak kalau kita sebut misalnya si A dalam tanda kutip, itu orang langsung bilang, apa di kayaknya agama sesat begitu misalnya. Atau orang biasa sebut Yahudi dalam tanda kutip, pasti orang, tapi kenapa kita tidak mencoba dulu mencari tahu apa sih itu, lalu kita menjustifikasi. Itulah kemudian saya bilang literasi itu harus core-nya kemanusiaan gitu. Kalau ada orang yang literat tapi pada ujungnya dia suka menghakimi, suka menjustifikasi, berarti ada yang salah dari cara kita berliterasi. Itu kan? Bukankah semakin tahu banyak justru semakin bijaksana? Kenapa banyak orang yang semakin tahu banyak semakin mudah untuk memandang rendah orang lain? Itulah alasan utamanya. Nah, kemudian setelah literasi for humanity terbentuk, karena dari perjalanan itu tadi saya ketemu banyak sekali pegiat literasi di Mamuju dengan beragam komunitasnya. Jadi banyak sekali melakukan kegiatan yang
kolaboratif. Jadi berkolaborasi, misalnya bikin lapak buku bersama, Iya, kemudian bikin diskusi buku bersama. Baik. Gitu, Bang. Kalau menurut Bang Safri nih, bagaimana kondisi budaya membaca yang ada di Sulawesi Barat eh, di seperti saat ini? Karena memang kita lihat juga perpustakaan tuh di Mamuju tuh banyak, ada beberapa ya, komunitas juga banyak. Kita harapkan itu budaya membacanya juga tinggi. Tapi dari kacamata Bang Safri gimana? Kalau saya melihatnya sebagai seorang pegiat literasi, Bang, ya, ini cukup membaik meskipun tidak sepenuhnya kita anggap ideal. Karena yang pertama, kita sudah punya perpustakaan yang cukup bagus. Dalam hal ini perpustakaan pemerintah, ada yang perpustakaan Kabupaten Mamuju dan ada perpustakaan Provinsi Sulawesi Barat. Iya, betul. Yang dimana koleksinya itu menurut saya beberapa kali berkunjung ke sana sudah cukup baik untuk menumbuhkan minat baca orang lain. Artinya pemerintah sudah kasih ruang ya? Betul. Kemudian banyak sekali juga komunitas-komunitas literasi yang berkembang dalam berbagai bentuknya. Ada yang bikin rumah baca di CC misalnya, ada yang bikin lapak-lapak baca, ada yang bikin kayak baca buku sepekan kayak begitu. Artinya kalau itu yang kita mau lihat, kita punya harapan bahwa literasi itu semakin baik ke depan di Mamuju. Cuman yang menjadi soal memang kita tidak dapat pungkiri, kita tengah berada pada situasi yang sama-sama di satu sisi kita takutkan, di sisi lain tidak bisa kita juga hindari yang kita sebut tadi zaman era digital itu ya. Di mana kita justru tidak kekurangan informasi, tetapi justru sebaliknya banyak sekali informasi yang datang ke kita. Setuju. Dan itu tantangannya yang membuat barangkali orang kebingungan. Tapi benar tidak sih apa yang saya soroti tadi, bahwa membaca dengan mungkin e-book itu ya, yang secara digital kita baca dengan baca buku fisiknya langsung, itu bedanya di mana? Iya, betul. Saya sebagai pembaca buku fisik, iya agak susah membaca buku e-book, buku digital karena pertama mata. Kecuali kalau kita punya tablet baca, itu yang kadar cahayanya memang disesuaikan sama, karena memang dikhususkan untuk baca. Tapi kalau baca di HP atau di tablet biasa itu tidak tahan ya. Nah, ini persoalan metode saja sebenarnya, dan itu semua baik. Cuman menurut saya ini kayak semacam meromantisasi pembaca buku sih sebenarnya, karena saya anak sastra di Makassar, lulusan Fakultas Sastra. Jadi kami tuh memang buku itu tidak mendewakan sih, tapi tidak hanya membaca, mencium aromanya pun itu kita merasa senang. Membeli buku pun itu sebagai sesuatu yang bukan beban gitu. Semakin banyak yang kita beli buku, kendati pun kita tidak baca, itu ada perasaan yang menyenangkan begitu. Kita menganggap bahwa itu investasi, meskipun mungkin bagi sebagian orang itu menumpuk barang-barang ya. Nah, tapi kalau misalnya di era sekarang Gen Z misalnya lebih dekat dengan budaya digital itu, membaca di HP itu tidak menjadi soal. Cuman persoalannya misalnya kalau baca di HP itu kita mudah sekali terdistraksi. Kita baca, muncul notifikasi, itu WA pasti masuk, terganggu, pindah lagi ya. Sementara kalau baca buku fisik ini bisa kita lepas, fokuskan ya. Bisa fokus baca, betul. Lebih ke situ sebenarnya. Baik. Ada distraksi yang bisa mungkin terjadi kalau bacanya di HP, di tab juga gitu, betul. Mungkin ya. Tantangan apa lagi yang kita lihat di daerah kita ini di Sulawesi Barat, karena kan ruangnya sudah ada ya, di Perpus Provinsi ini. Saya jujur saya suka di situ tempatnya, untuk anak-anak ada, kemudian tentu dewasa gitu juga bagus juga. Tapi yang menjadi tantangan di Sulbar ini apa? Nah, kalau kita bicara soal perpustakaan yang diadakan oleh pemerintah ya, lebih banyak membuat program yang dekat ke masyarakat. Misalnya programnya itu dalam jangkauannya masyarakat begitu. Jadi kan ini sudah menyediakan fasilitas yang baik, buku-bukunya juga sudah berkualitas. Tapi kalau misalnya orang tidak tahu, gimana? Jangan sampai cuma pegiat literasi atau mahasiswa yang tahu. Bagaimana orang-orang yang tadinya tidak tahu gitu. Apalagi misalnya agak jauh aksesnya kalau di sini. Tapi kalau di perpustakaan Kabupaten Mamuju agak dekat gitu. Nah, kemudian juga lebih ke ini, tantangannya itu bagaimana supaya membuat membaca ini sebagai aktivitas yang tidak dianggap berat.
Saya selalu bilang di beberapa pertemuan dengan anak-anak sekolah atau teman-teman pegiat itu, jangan menganggap bahwa membaca itu aktivitas yang jauh dari kita, yang hanya dikerjakan oleh akademisi, intelektual atau orang-orang pintar. Dijadikan rutinitas gitu. Betul, maksudnya saya ya? selalu bilang anggap itu saya seperti makan dan mandi gitu. Oh, kamu butuh. Kamu butuh. Oke. Tapi coba misalnya kalau kita tidak makan dalam sehari Iya. atau tidak mandi dalam sebut saya 3 hari, Pasti bau atau bau lapar gitu. ya. Coba dalam seminggu kita tidak baca buku, Oke. apa yang terjadi? Dikaitkan ke sana ya. Iya, jadi aktivitas harian kita gitu. Tapi jam-jam membaca yang betul-betul fokus membaca itu yang Bang Safri sendiri lakukan ada tidak secara rutinitas pagi hari, malam atau waktu-waktu tertentunya kapan? Ya, ini beda-beda ya, tapi kalau saya ditanya pribadi, saya ini agak beda. Kan biasa orang membaca itu di waktu di tempat yang sepi. Saya justru suka di tempat yang ramai, Di keramaian. di keramaian. Jadi saya tidak terganggu sama Di mall misalnya, boleh. lebih ini, maksudnya lebih kayak ke kafe. Oh gitu. Iya, semakin ramai ada masalah juga. Mungkin di satu sisi saya mau bilang menormalisasi membaca di mana saja. Oh, Iya. gitu ya. Itu Meskipun pesannya. ya betul, mungkin ada yang menganggap bahwa ya apakah ini membaca buku di tempat wisata apa kayak gitu. Mungkin Tapi ada anggapan itu. Karena saya pernah ada kegiatan di Bali tahun 2023. Saya pernah jalan di satu pantai dan saya melihat hampir sebagian besar bule itu membaca buku, pakai Kindle, pakai buku fisik gitu. Saya perhatikan di mana ini orang Indonesia baca buku. Tidak ada gitu. Jadi Tidak mereka ini membaca buku itu jadi mana saja, aktivitas biasa saja begitu. Betul. Jadi tidak perlu juga misalnya dianggap wow sekali orang yang baca buku. Anggap saja aktivitas biasa begitu yang Iya, kita iya, butuhkan iya. sebenarnya. Rasa-rasanya seperti yang dibilang tadi di Bali itu, kalau kita lihat orang baca buku, orang Indonesia kayak asing gitu, aneh ya. betul. Padahal itu bisa kita lakukan sambil ngopi di warkop, pegang satu buku kan bagus itu kelihatannya. Ini iya kita normalisasi itu ya. Oke. Kalau dampak yang kira-kira bisa ditimbulkan kalau minat baca ini rendah, dampak di pendidikan ataupun di kehidupan sosial, apa yang dilihat Bang Safri? Bisa agak kritis ini. Boleh, boleh, boleh. Iya. Kita mulai dari mana ya? Yang jelas bahwa ketika literasi itu meningkat, maka daya kritis masyarakat itu juga ikut meningkat. Oke. Sehingga kita tidak bisa pungkiri semakin tinggi daya kritis masyarakat, maka semakin banyak mempertanyakan banyak hal. Ini barangkali Tidak terima begitu saja. Iya, tidak terima begitu saja. Jadi mungkin kalau di negara Konoha misalnya, mungkin tidak terlalu suka ditanya banyak hal gitu. Berarti menuntut orang itu tidak pintar misalnya. Karena semakin pintar seseorang atau semakin dia terpapar informasi yang bagus, semakin dia bilang kenapa bisa begitu, kenapa tidak begini. Gitu. Semakin sering dia bertanya begitu, semakin logis cara berpikirnya. Itu dampak positifnya. Di saat yang sama, ketika literasi itu tidak bagus, daya baca masyarakat rendah, maka sangat mudah sekali sebenarnya membuat masyarakat itu tunduk dan patuh untuk apapun itu ya, termasuk sifatnya yang dogmatis, doktrin. Misalnya ini yang benar, ya sudah itu yang benar, orang tidak tanya lagi itu kenapa. Kita hanya patuh dan gitu. Nah, kalau kita misalnya merujuk ke satu negara atau beberapa negara di kawasan Skandinavia dengan indeks membaca yang tinggi sekali, dengan tingkat PDB yang tinggi, itu kayak di Finland, Denmark, Norwegia dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa literasi yang bagus itu membawa serta kesejahteraan masyarakatnya begitu. Orang makanya di sana tingkat kebahagiaan tinggi sekali. Kalau kita mau komparasi misalnya ke Indonesia atau ke Sulbar, jauh sekali kita sedikit healing. Itu menunjukkan bahwa banyak sekali masalah tak gitu. Oke. Apalagi juga kalau Finlandia ini yang saya dengar-dengar itu sistem pendidikannya juga paling bagus ya. Betul sekali. Oke, itu salah satunya tadi karena tingkat literasinya tinggi di sana ya. Oke, baik. Apakah perkembangan teknologi atau media sosial saat ini jadi tantangan juga, Bang Safri, atau justru peluang untuk meningkatkan literasi? Iya, jadi kalau media sosial sebenarnya tidak bisa kita hindari ya, karena mungkin zamannya sudah seperti itu. Iya.
Tinggal bagaimana kita menavigasi media sosial supaya kita tidak hanya menjadi sekedar konsumen, Iya. tapi produsen. Saya bilang ke teman-teman, kalau misalnya gunakan media sosial hanya untuk mengkonsumsi saja kontennya orang, berarti kita itu objek kapitalisasinya perusahaan media sosial begitu. Tapi bagaimana supaya kita juga memprodusen, kan ini media sosial sembarang orang bisa bikin. Betul, Mau betul. konten bagus ada, konten buruk, konten hiburan ada juga gitu. Oke, Tapi iya. kalau kita tidak mengimbangi konten-konten yang mengejar likes, mengejar view di Facebook Pro misalnya atau di TikTok dan sebagainya, maka kasihan teman-teman yang mengkonsumsi itu semua gitu. Kenapa tidak kita yang terpapar informasi yang bagus ini dengan membaca buku menjadi populer juga dengan konten-konten yang ada kaitannya dengan literasi, pendidikan yang sebenarnya bisa juga kita lakukan. Baik. Iya, seperti halnya dengan mungkin kondisi suatu negara gitu ya, atau mungkin cerita biografi seseorang, katakanlah mungkin Valentino Rossi. Iya. Itu kita tidak tahu tanpa membaca. Di mana kita tahu itu kalau bukan karena membaca? Oke deh. Bang Safri, kenapa literasi membaca ini masih penting di era ketika informasi itu sudah bisa kita peroleh dalam hitungan detik? Betul. Buka HP, langsung cari, langsung ketemu tuh informasinya. Tapi membaca kenapa masih penting saat ini? Ini perasaan yang hampir dirasakan semua orang yang membaca ya. Kenapa? Karena di tengah AI, ChatGPT, Gemini dan sebagainya, kita seolah-olah meniadakan proses terhadap pengetahuan itu sendiri. Orang tidak lagi butuh bersusah payah ke perpustakaan mencari pengetahuan-pengetahuan karena bisa ditanyakan sama ChatGPT misalnya. Iya. Tapi itu juga sebenarnya kekurangannya gitu. Karena kita tidak lagi menghargai proses itu dan disangkanya apa yang diberikan sama ChatGPT sama Gemini itu sesuatu yang terverifikasi benar gitu. Kan banyak sekali juga orang yang kayaknya belum cukup mampu untuk menggunakan AI itu sehingga AI menjadi dewa baru gitu. Diambil informasinya begitu saja. Begitu saja, apa yang disampaikan betul juga tanpa bikin prompt yang bagus dan sebagainya. Nah, kita tidak bisa menafikan teknologi, pada akhirnya kita akan menerima itu. Tapi itu lagi tadi, bagaimana kita menavigasi teknologi itu. Gitu. Jadi kalau saya sebagai pegiat literasi, ya sebisa mungkin jadikan itu tools, jadikan itu alat. Tapi tetap membaca, tetap ada prosesnya begitu. Makanya saya paling tidak senang, ini sangat preferensi pribadi ya. Kalau ada teman-teman atau saya tahu dia pegiat literasi atau saya tahu dia mengaku penulis tapi saya tahu itu dikerjakan dengan AI. Sebagus apapun tulisanmu meskipun dapat dibaca juga ya. Tapi kalau meniadakan proses itu, maaf saya tidak akan beli bukumu gitu. Meskipun kita teman gitu. Baik. Oke, kita akan jeda dulu pendengar. Jadi siaran kami juga bisa Anda akses melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming secara website ya di rri.co.id. Malam ini juga kita live di YouTube dan juga di Facebook RRI Mamuju. Tetap bersama di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar terima kasih masih bersama di program acara Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Malam ini kita masih bersama dengan Bang Safri Arifudin Maser dari komunitas Literasi for Humanity. Dan baik, untuk yang mau menyampaikan komentar, opini ataupun juga pertanyaan Anda pendengar bisa disampaikan di kolom komentar ya, atau berkirim pesan di WhatsApp kami di 0822 9609 0996. Bang Safri, tentu banyak membaca ini berbeda dengan yang namanya membaca secara kualitas. Nah ini mungkin bisa dikasih tips juga kepada teman-teman di rumah. Banyak membaca dengan membaca berkualitas itu seperti apa? Saya selalu percaya itu Bang, bahwa pembaca itu bertumbuh. Nah, kita tidak langsung bisa menghakimi bacaan orang bahwa itu bacaan yang rendah, bacaan yang buruk, karena sering berjalannya waktu
saat dia tidak berhenti membaca maka bacanya itu akan bertumbuh. Itu yang pertama. Jadi buat teman-teman yang barangkali belum menemukan niat untuk membaca, bisa mulai dengan novel remaja bahkan bisa, yang memang aspeknya kehiburan gitu. Tapi semakin bertumbuhnya kita pasti semakin bertumbuh juga bacaan. Nah kalau saya pribadi karena pernah ikut komunitas yang meresensi buku, jadi cara kita mengikat hasil bacaan kita adalah bikin ulasannya. Kan betapa ruginya waktu yang kita gunakan untuk membaca itu jika di 1-2 tahun kemudian kita tidak ingat sama sekali. Itu belum lagi biaya buku yang mahal, beda harga Pulau Jawa, harga di sini beda. Kemudian waktu yang kita investasikan juga dan kita tidak ingat sama sekali isinya, itu betapa ruginya. Jadi kita itu membuat satu resensi terhadap buku yang sudah kita baca. Nah hasil resensi itulah yang jadi hasil pemikiran kita terhadap buku tersebut. Ketika kita baca ulang hasil resensi itu di beberapa waktu kemudian, kita tidak perlu baca bukunya lagi. Karena kita sudah punya satu pemahaman khusus terhadap buku yang sudah kita baca tadi. Jadi selesai kita membaca ulang itu, mereview ulang lagi hasil ulasan kita. Nah hasil review itu tadi, kalau kami di Resensi Institute dulu itu tidak hanya membuat dalam bentuk tulisan, kita juga diskusikan supaya ada semacam dialektika pemikiran antara kita pembaca dan penanggap teman-teman yang lain. Kemudian kita juga bikin videonya, ada di YouTube-nya itu Resensi Institute, setiap buku yang sudah diresensi. Sehingga kalau kita misalnya lagi malas baca buku ulasan kita nonton aja resensinya kita yang sudah dibikinkan video itu. Nah itu cara kita untuk mengikat tulisan kita. Karena kalau tidak seperti itu ya akan hilang begitu saja apa yang sudah kita baca. Baik, komunitas ini ada secret Bang Sapri? Tidak ada. Tidak ada. Jadi untuk kegiatan-kegiatannya itu biasanya di mana? Ini kita sering berkolaborasi dengan komunitas yang lain, tetapi ada 2 program utama yang sejauh ini kita buat. Yang pertama itu Bukala, pinjam buku berkala. Ini sudah jalan beberapa bulan, sudah dipinjam sama perpustakaan Muhammadiyah Boarding School. Kan tidak punya secret ini pinjamnya di mana ini? Di rumah saya itu. Oh di rumahnya. Bukunya ya. Kebetulan kami punya buku 1000 buku anak. Itu bantuan dari Perpustakaan Nasional, buku-buku anak yang berkualitas, dan itu bebas dipinjam siapa saja, tetapi secara berkala, tidak untuk dipinjam dan dimiliki seterusnya. Jadi berapa kali dipinjam sama Perpustakaan Muhammadiyah Boarding School, karena pada waktu itu sementara dibuat perpustakaannya, animo membaca anak-anak itu tinggi, tapi bukunya itu buku-buku LKS, buku-buku yang kayaknya tidak begitu tertarik lah untuk anak-anak yang terlalu banyak huruf, tidak ada gambar gitu. Jadi kita berapa kali bagi bukunya. Kemudian setelah dikasih 1 dos berjumlah 100 eksemplar, kita tukar lagi. Karena kan 1000 ini jadi begitu. Kemudian pernah juga dipinjam sama anak KKN di Sulbar, di Tapalang, ada 2 grup KKN waktu itu yang pinjam. Kemudian pernah juga dipinjam sama Dinas Pendidikan dalam satu kegiatan lomba pustakawan, buku-buku yang kami punya. Kemudian yang kedua itu ada Jumatan, jumpa temu dan gagasan. Di hari Jumat, bukan ya? Niatnya di hari Jumat, tapi kalau misalnya di Jumat itu berhalangan, kita di hari yang lain. Yang pasnya di hari Jumat. Iya betul, kan esensinya kan kita mau bilang bahwa ya kami ini Muslim kan, kami mau bilang bahwa Jumat itu hari yang spesial. Gitu. Jadi hari spesial di mana ya kita membicarakan tentang gagasan. Jadi programnya seperti apa itu yang Jumatan itu? Diskusi. Jadi kan diskusi. itu kayak semacam mereplikasi apa yang telah kami dapat di Resensi Institute sebenarnya. Mengulas buku kemudian mendiskusikan. Karena katanya Eka Kurniawan, salah satu novelis Indonesia itu, dia bilang kalau mau tidak lupa apa yang kamu baca, cerita itu, diskusikan itu hasil bacaanmu. Itulah yang coba kami upayakan. Nah, tempat kami itu biasanya difasilitasi sama Kepala Dinas DPMD Mamuju yang untuk saling diskusi itu. Iya, untuk tempatnya di beranda rumahnya gitu. Ya, yang kebetulan Kepala Dinas itu namanya Kaut, dulu Kepala Dinas Perpustakaan Mamuju. Cuman tidak mau hilang literasinya meskipun pindah dinas, itu tetap tetap beliau buka gitu. Betul, dia jadikan beranda rumahnya itu halaman rumahnya yang di set up kayak warkop. Untuk kami tempati diskusi, kami pinjam di situ, difasilitasi. Dan bagusnya karena dia fasilitasi air minum dan goreng-gorengan kayak gitu. Makasih banyak gitu ya. Jadi dia juga senang juga karena dia bisa ikut nimbrung juga diskusi. Iya, betul. Itu sudah berjalan berapa lama itu? 1 tahun terakhir. Wah, sudah cukup lama ya.
Oke, jadi situ banyak komunitas yang ngumpul ya? Ya, hampir sebagian besar komunitas literasi. Orang umum gitu yang ikut? Bisa Boleh juga. bisa ikut. Jadwal-jadwal untuk diskusi ini kapan gitu? Biar masyarakat juga tahu itu. Nah, ini jadwalnya yang kadang tentatif. Jadi kita awalnya itu kita buat bergiliran. Buat teman-teman yang datang langsung dikasih. Misalnya habis ini saya, besok siapa lagi, Jumat depan ini. Nah, itu berselang beberapa waktu agak terhenti karena pada waktu itu kami ke Makassar. Oke. Iya, ada satu agak-agak panjang di Makassar, agak lama, jadi belum lagi diadakan ini. Tapi kalau dalam bentuk diskusi buku dengan penulis langsung itu biasa kami kerjakan. Oke. Berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Misalnya kayak kemarin di kafe sini kita diskusi sama Kak Dahri Dahlan membahas buku puisinya. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita bahas novel terbarunya. Ada novelis dari di Polewali namanya Andriadi Kalanding di beranda itu. Oke, baik. Tentu juga kita ini berharap bahwa dari komunitas ini lahir generasi-generasi muda yang cinta buku, Bang Sapri ya. Bagaimana cara di komunitas bersama kolaborasi dengan komunitas yang lain mengajak anak-anak untuk mencintai buku, Bang Sapri? Ya ini mungkin lebih kayak ke segmentasi. Kayaknya komunitas yang kami bangun itu segmentasinya memang orang yang agak-agak dewasa. Oh gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya yang anak-anak ini tadi kan ini kami punya banyak rekan komunitas nih. Yeah. Memang beda-beda fokusnya. Oh, baik. Ada yang fokus kayak bikin pustaka anak di gitu. pustaka bacanya. Jadi yang kami coba lakukan itu tadi mendistribusi buku-buku yang kami punya itu buku-buku yang 1000 buku itu. Baik. Jadi tidak langsung bikin kegiatan anak, tidak. Tapi mungkin upaya yang kami lakukan ya buku kami bebas dipinjam. Kalau hilang 1-2 eksemplar tidak apa-apa lah karena kan milik negara juga kan. Cuman sebisa mungkin dibalik supaya bisa dipakai sama yang lain juga. Dikasih kembali begitu. Iya, jadi kalau mau pinjam ke rumahnya Bang Sapri. Betul, bisa langsung kontak di Instagram itu Literasi for Humanity atau bisa langsung kontak saya. Oke. Banyak buku dong di rumahnya Bang Sapri ya? Iya, ada juga buku-buku yang bukan buku anak-anak. 1000 buku itu ada di sana semua? Iya, ada sama di sana. Wah, Ya. cukup bagus ini untuk kita coba baca-baca bukunya Bang Sapri ya. Bisa. Untuk pinjam gimana prosedurnya? Tidak pakai prosedur, langsung saja. Modal kepercayaan saja. Oh gitu. Ada. Kalau misalnya tidak kembali lagi? Ya di kelas kan di beberapa kayak Oke. misalnya di tempat KKN ada yang hilang 3 ada. Kami percaya bahwa buku yang hilang itu memang sudah menemukan pemiliknya. Tidak apa-apa lah buku yang hilang itu karena ya apalagi bantuan dari Perpusnas ya. Jadi kalaupun hilang dan dimiliki oleh masyarakat ya itu artinya sudah sampailah buku itu ke tangan yang tepat. Baik. Iya, kalau melihat misalnya perpustakaan kan ada ya, perpustakaan. Tentu juga masyarakat itu mungkin mau ruang terbuka untuk membaca, seperti taman baca misalnya. Seberapa penting itu taman baca kita mungkin temukan di wilayah kita, daerah kita ini, Mamuju? Kalau saya itu penting sekali Bang ya. Makanya kemarin itu di perpustakaan Mamuju ada taman literasi. Memang itu diniatkan untuk yang seperti yang kita bilang sebagai taman baca di mana aktivitas membaca itu bisa langsung dilihat sama orang, sama masyarakat di ruang terbuka, tempat diskusi. Makanya modelnya itu ada kayak kolosium di setiap sudut itu. Itu memang ditujukan untuk orang bisa diskusi di situ. Niatnya seperti itu. Kenapa ini penting? Karena itu tadi kita mau menormalisasi bahwa membaca itu sesuatu yang biasa tapi keren dilakukan. Kenapa misalnya kalau kita lihat tren lari itu orang lebih milih lari misalnya di arteri ketimbang di stadion supaya orang lihat. Iya. Dan kemudian banyak orang yang FOMO. Tapi menurutku itu bagus karena FOMO olahraga. Gitu. Kenapa tidak FOMO terhadap hal seperti itu bisa juga kita tarik ke literasi. Orang jadi FOMO membaca. Orang merasa tidak keren kalau tidak pegang buku kemana-mana. Merasa kayaknya keren sekali tuh sana itu baca buku di tempat umum kayak begitu. Jadi itu yang kita mau tunjukkan sebenarnya. Makanya taman-taman seperti itu, ruang baca terbuka itu penting sekali Bang. Karena di negara-negara lain itu hal yang biasa baca di taman sama anak-anak, camping. Mungkin di beberapa wilayah di Indonesia itu bukan hal yang lumrah kita lihat ya. Dan itu kita harapkan bisa ada.
terakhir nih sebagai penutup Bang Safri, apa yang menjadi target dan mungkin apa yang menjadi visi besar dari komunitas Literasi for Humanity ini ke depannya? Kami tuh memang tidak pernah meniati bahwa ini menjadi sesuatu yang besar, karena kerap kali sesuatu yang besar itu tidak pernah terwujud karena orang terlalu mengawang-awang terhadap visi yang besar itu. Kami maunya itu sesuatu yang kecil saja, tetapi betul-betul Punya dampak. Punya dampak. Jadi misalnya kayak literasi ini. Betapa naifnya kalau misalnya di banyak tempat saya sebagai pegiat literasi atau teman-teman yang lain itu mengajak orang lain membaca, tapi kita sendiri tidak membaca. Atau misalnya anak dan istri saya tidak membaca. Iya. Itu kayak, kita jauh keluar tapi di dalam belum kokoh gitu. Iya. Jadi kami tuh selalu bilang ya 1-2 orang yang membaca, karena ikut kegiatan ini itu menjadi yang sudah tercapai lah visinya ini komunitas gitu. Tidak perlu 1000 orang yang membaca, tidak perlu. Kira-kira begitu. Bukan berarti kita tidak mau ini besar ya, tapi ya hal-hal sederhana itulah yang kami ingin capai, karena 1-2 orang yang terpapar dengan literasi yang kita sebarkan, bisa jadi 2 orang ini sebarkan lagi ke 3 orang ini kayak begitu. Karena ini yang saya temukan juga dalam perjalanan saya menemukan itu dari keliling-keliling komunitas itu. Baik, iya. Mungkin cukup untuk malam hari ini di Ngobras ya. Banyak hal yang kita dapatkan bahwa perbincangan kita ini bisa jadi motivasi bagi teman-teman di rumah dan juga pendengar RRI dimanapun berada, dan menjadikan membaca ini adalah satu kebutuhan, kebiasaan, dan karena juga dari membaca ini lahir pengetahuan, Bang Safri ya, lahir kepedulian dan juga tentu akan ada perubahan ya. Dan baik, terima kasih kepada pendengar yang sudah bersama kami di Ngobras malam hari ini edisi Senin 29 Juni 2026, kepada Bang Safri juga, Bang Safri Arifuddin Maser dari Literasi for Humanity. Kita cukupkan Bang Safri. Semoga di lain kesempatan bisa hadir kembali dengan informasi yang menarik lagi.